orang atau teman kita misalnya lagi marah-marah, terus kita lihat, pasti kita mikirnya, ih emosian banget sih. Guys, padahal emosi itu bukan cuma marah aja, emosi itu banyak jenis. Hai, aku Cindy. Di sini aku akan memberikan psikoedukasi tentang bagaimana cara kita mengenal dan mengelola emosi kita. Ikutin terus videonya sampai selesai ya. Kalian tahu nggak sih apa itu emosi? Jadi, emosi adalah reaksi psikologis dan fisiologis terhadap situasi atau stimulus tertentu yang melibatkan perasaan subjektif, perubahan fisiologis, dan kecenderungan untuk bertindak. Emosi bisa bersifat positif seperti bahagia, cinta, dan rasa syukur, maupun bisa berupa negatif seperti marah, sedih, dan takut. Lalu guys, di awal video tadi kan aku udah bilang kalau emosi itu nggak hanya marah aja. Jadi menurut Paul Ekman terdapat 6 dasar emosi. Yang pertama ada bahagia, sedih, marah, takut, jijik, dan terkejut. Dengan memahami jenis-jenis emosi ini dapat membantu kita untuk mengenali apa yang kita rasakan dan bagaimana cara kita meresponnya. Jadi guys, emosi itu bukanlah sesuatu yang harus ditekan karena memiliki fungsi penting. Apa aja sih fungsi dari emosi dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama ada fungsi intrapersonal, yaitu yang ada pada dalam diri kita. Fungsi emosi yang ada pada dalam diri kita yaitu sebagai sinyal tentang apa yang penting dan membahayakan, lalu dapat membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai dan kebutuhan diri kita. Lalu yang ketiga, dapat mendorong motivasi dan perubahan perilaku. Yang kedua, ada fungsi interpersonal atau emosi hubungan sosial. Emosi dengan hubungan sosial. Lalu apa aja sih fungsinya emosi itu dalam hubungan sosial? Emosi dalam hubungan sosial itu memiliki fungsi untuk mengkomunikasikan perasaan kita kepada orang lain. Jadi kita bisa mengerti perasaan orang lain dan memicu empati dari koneksi emosional kita, dan dapat membangun atau memperkuat relasi sosial. Setelah kalian lihat video tadi, tampak seorang pria warga negara asing yang mengalami ledakan emosi, yaitu marah-marah di ruang publik atau di pusat perbelanjaan setelah terlibat cekcok dengan istrinya. Tindakan yang dilakukan seperti merusak fasilitas dan menyiram tubuhnya dengan minyak goreng merupakan bentuk ekspresi emosi yang sudah tidak terkontrol. Apa aja sih emosi yang dikeluarkan oleh pria warga negara asing tadi? Jadi pria warga negara asing tadi tuh mengalami beberapa atau kombinasi emosi yang negatif gitu. Antara lain yaitu perasaan marah dipicu oleh konflik dengan istrinya yang mungkin disertai dengan perasaan tidak dipahami atau diabaikan. Yang kedua, emosi frustasi dan putus asa, yaitu ketika merasa tidak memiliki cara yang sehat untuk menyelesaikan konflik atau mengekspresikan rasa sakit emosional. Lalu yang ketiga, pria tersebut meluapkan emosi malu atau kehilangan kendali,
yang bisa memunculkan tindakan ekstrim sebagai bentuk pelampiasan. Nah, biar nggak kayak pria warga negara asing tadi, aku bakal bagi tips nih, gimana caranya kita bisa mengelola emosi kita dengan baik atau menyalurkan emosi kita dengan hal yang lebih positif. Jadi menurut Gross sendiri, strategi regulasi emosi itu ada beberapa ya. Yang pertama ada appraisal atau penilaian ulang kognitif, yaitu mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu yang memicu emosi kita. Yang kedua ada suppression atau penekanan ekspresi. Jadi kita menahan ekspresi emosi meskipun kita rasakan. Yang ketiga ada acceptation atau penerimaan, yaitu menerima emosi tanpa menghakimi. Lalu aku akan membagi tips nih, strategi sehat dalam pengelolaan emosi itu bagaimana. Jadi strategi sehatnya itu kita bisa dengan mengenali dan memberikan label pada emosi dengan cara menyebut emosi secara tepat. Misalnya, saya sedang cemas, atau saya kecewa, seperti itu ya teman-teman. Lalu ada latihan pernafasan dan mindfulness. Hal tersebut itu bisa membantu kita menenangkan reaksi fisiologis pada diri kita. Yang ketiga ada ekspresi emosi melalui cara yang sehat. Kalian bisa meluapkan emosi kalian dengan hal-hal yang positif, misalkan dengan menulis jurnal, menggambar, atau kita bisa cerita bersama orang yang kita percaya. Lalu yang keempat ada time out atau jeda emosi. Jadi menunda reaksi saat emosi kita sedang memuncak untuk menghindari tindakan yang timbul. Lalu apakah emosi itu berpengaruh sih dengan hubungan sosial kita? Ya, emosi sangat berpengaruh terhadap dinamika sosial kita karena bisa meningkatkan empati kita. Jadi dengan memahami perasaan sendiri, kita akan lebih mudah juga untuk memahami perasaan orang lain. Yang kedua, kita bisa membangun kepercayaan. Jadi ekspresi emosi yang otentik itu membangun kepercayaan dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang ketiga, bisa menghindar kita dari konflik yang berkepanjangan. Artinya mengkomunikasikan emosi yang baik itu dapat menyelesaikan konflik dengan lebih cepat. Yang keempat, dapat memperkuat kerjasama. Jadi individu yang mampu mengenali dan mengelola emosinya cenderung lebih efektif dalam kerja tim. Oke, jadi kalian udah tahu kan, mulai dari apa itu emosi, jenis-jenis emosi, dan apa sih fungsinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kesadaran emosi itu bukan hanya soal mengenal apa yang kita rasakan, tetapi juga bertanggung jawab atas cara kita merespon emosi tersebut. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan tentang emosi. Semoga psikoedukasi ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir ya. Thank you guys.